Mau tidak mau langkah awalnya alis saya luka sobek dekat bola mata harus dijahit. Di sini letak ujian kedua, datang di saat saya tidak siap. Begitu saya terbaring, ternyata yang akan menjahit luka saya seorang dokter yang masih muda, cantik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, dan mengajarkan kepada semua para jamaah untuk senantiasa memuliakan alim ulama yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan ini untuk yang kesekian kalinya. Mau siapapun pejabat yang duduk di dalam majelis taklim kita, siapapun orangnya, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia wali kota, jangan dulu disebut dan dimuliakan nama mereka satu persatu sebelum kita memuliakan para alim ulama, karena ulama itu lebih terhormat ketimbang pejabat. Sesuai? Baru belajar bahasa itu. Kalau yang kita hadiri malam ini adalah acara kenegaraan, maka boleh pejabat lebih dulu disebut dan dimuliakan. Tapi setiap kali kita mensyiarkan acara agama, maka pelaku agama lah yang harus lebih dulu dihormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga ulama-ulama kita? Sesuai? Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari guru kita yang meninggal dunia, para alim ulama, apalagi beberapa bulan terakhir ini yang paling banyak menjadi korban COVID-19 adalah para ulama-ulama. Ada pimpinan pondok pesantren, ada kiai-kiai besar, ada habaib. Mereka pergi meninggalkan kita. 10 tahun yang akan datang belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan doa yang indah untuk semua alim ulama yang mungkin hadir hari ini di tengah-tengah kita. Maafkan saya kalau tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya pastikan tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat untuk semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar masjid, ya itu maksudnya. Itu aja kok repot. Semua yang terlibat, baik Laskar Al-Furqan, pihak masjidnya, donaturnya, mobil khusus untuk Riau Mengaji yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini, siapapun yang terlibat, termasuk kita yang menghadirinya, kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap kedip mata nantinya, hembusan napas, tetesan keringat,
langkah kaki malam ini insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Keberkahan pertama keluar dari masjid ini, Bapak Ibu akan dapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjidi, kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au ya'lamahu, riwayat yang satunya au yu'allimahu. Dia masuk ke masjid tidak ada niat lain kecuali ingin menuntut ilmu, mencari kebenaran, atau mengajarkan ilmu. Orang yang belajar dan yang mengajar, saya, Bapak, Ibu nanti dapat bonus indah dari Nabi. Apa bonusnya? Kana lahu ka ajri hajin, maka baginya, kata Nabi, bagaikan mendapatkan pahala seperti sudah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, enggak perlu ongkos. Tahun ini haji ditutup, seluruh dunia dilarang, tapi ibu bapak masih bisa mengantongi pahala haji. Bahkan hajinya sempurna, kata Nabi, tamman hijjatuhu, nilai hajinya sempurna. Atau dengan kata lain dijamin 1000% hajinya mabrur. Bapak Ibu jangan dipikir orang yang mengeluarkan uang banyak, meninggalkan keluarga dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia, lalu melaksanakan ibadah haji, lalu hajinya dipastikan diterima, belum jaminan. Kalau ada sedikit noda dalam uangnya, ada unsur-unsur keharaman, maka merusak semua ibadahnya. Sesuai. Tapi ada yang murah meriah, enggak perlu ngantri, enggak perlu ninggalin keluarga lama-lama, enggak perlu buang-buang tenaga. Kapanpun pahala haji yang sempurna ini bisa kita kantongi. Ketika mendengar ada kajian di masjid, langkahkan kakimu, mantapkan niatmu, masuklah engkau ke dalam rumah Allah, niatkan untuk mencari ilmu, keluar dari tempat itu dapat pahala haji yang pasti diterima. Alhamdulillah. Saya tahu persis jam-jam segini godaan buat mak-mak banyak. Jam-jam begini sinetron lagi hot-hotnya. Yang lagi digemari oleh emak-emak itu salah satu sinetron yang soundtrack lagunya Ku Menangis. Dari habis subuh lagunya Ku Menangis. Ini aneh kadang-kadang. Dari habis subuh sudah start sampai subuh gak selesai-selesai episodenya. Macam-macam ceritanya. Ku Menangis. Ma, beruntung yang hadir hari ini adalah manusia-manusia pilihan, sudah bisa melawan hawa nafsunya, memilih tempat yang mulia. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti nggak dibikin menangis di dunia, nggak akan dibuat menangis oleh Allah di akhirat sana. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian hari ini insya Allah singkat, padat, simak. Anak-anakku dengerin baik-baik ya. Pasang kuping dengerin, pasang mata liatin. Duduk yang manis, diam ya, duduk yang manis. Nanti Habib doakan. Yang diam, yang nyimak nanti didoakan jadi wakil presiden. Cuma diam doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jujur begitu masuk ke Riau Pekanbaru setengah kagum saya. Kagumnya apa? Riau nekat orangnya. Meskipun Covid masih berani. Kita di Jakarta nggak boleh bikin acara model begini. Ternyata orang Riau cuma takut dengan Allah. Alhamdulillah. Ibu tahu 7 bulan kami ulama dikurung di rumah, nggak boleh bikin acara.
PSBB, disuruh diam di rumah 7 bulan. Mulai dari sebelum Ramadan, jadwal saya semuanya roadshow di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan berantakan. Sebelum Ramadan kita sudah dikurung di rumah. Kalau dulu sehari sebelum Ramadan setan dikurung, sekarang ustaz dikurung. Dunia sudah terbalik. Kita sempat tanya, kenapa ulama nggak boleh keluar? Kenapa dikurung? Shh, jangan Habib. Nanti kalau Habib keluar rumah, bahaya COVID menghampiri. Nanti Habib positif. Udah Habib di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Insya Allah nanti Habib negatif. Ternyata betul. Saya di rumah, saya negatif, istri positif. Bapak Ibu ngerasa nggak nih, gara-gara mbah COVID ini semua jadi berubah. Nih bocah. Dulu yang namanya bocah-bocah ini nggak boleh pakai HP ke sekolah. Sekarang pakai HP nggak boleh ke sekolah. Terbalik dunianya. Dulu bocah-bocah ini nggak boleh bawa HP ke sekolah, nggak boleh bawa HP ke sekolah. Sekarang bawa HP nggak boleh ke sekolah. Terbalik nggak kira-kira? Jangan-jangan ini sudah pertanda kiamat sudah dekat. Suai? Bu, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan COVID segera berlalu. Insya angkat tangan kita munajat kepada Allah. Ikuti doa saya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Mudah-mudahan berkah doa ini yang diajarkan Nabi, segala wabah, musibah, bencana akan menjauh dari kita. Amin ya rabbal. Mohon maaf pengurus masjid, saya mau bertanya, apakah di masjid ini penceramah sudah nggak boleh lihat jam tangan? Masih boleh? Kenapa setiap kali saya lihat jam tangan mak-mak pada rese? Padahal jam-jam saya. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran. Itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Kadang-kadang saya jauh-jauh hari sudah menyiapkan tema, begitu nyampe ke lokasi, tema mendadak bisa berubah. Depend on the condition. Do you understand? Alah ya siap-siap meragukan. Emang nenek-nenek paham bahasa Inggris? Tahu? Kalau nggak tahu saya ajarin, jangan kalah sama bocah-bocah. Anak-anak sekarang kecil-kecil, anak milenial udah pandai bahasa Inggris, kita kalah. Nih biar nenek-nenek nggak ketinggalan amat, nggak ketinggalan jauh, saya ajarin. Tadi yang saya omongi, depend on the condition, itu artinya nek, jangan buang sampah sembarangan. Kadang-kadang saya dari rumah, dari hotel sudah nyiapin materi Pak, nyampe ke lokasi, seringkali materi bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan. Betul? Betul? Maka jangan heran kalau ada yang baru ceramah lihat jam itu sebenarnya lagi mikir mau ngomong apa setelah ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya boleh minum dulu nggak? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ada yang syirik. Saya minum, ada yang ngomong barusan haus. Kedengaran. Ini jelek-jelek begini ya. Kuping saya ini sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel, Mak. Saya bukan haus, kan yang ceramah saya. Yang capek pasti saya. Ibarat mobil, saya mobil yang berjalan. Perjalanan kita masih jauh, harus isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Bapak ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok, nggak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda banget loh kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Rasanya beda. Merek apa sih? Syirik lagi. Syirik tanda tak mampu. Oh, ternyata minuman yang selalu setia menemani dakwah saya kemana saja. Saya keliling Indonesia, minuman ini ada menyertai saya. Saya keliling ke Yaman, saya ke Dubai, ke Jordan, ke Palestina, ke Brunei, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Korea Selatan, ke Taiwan. Ajwa selalu menyertai langkah saya. Ajwa ada artinya. Ajaib water. Kenapa ajaib? 30 juz Quran dikhatamkan di setiap mata air yang ditemukan. Demi Allah, percayalah, Quran itu obat. Mana dalilnya? Waja'alna minal ma'i kulla syai' wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, Quran akan jadi rahmat bagi kita. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan air itu hidup dan menghidupkan. Tapi sayang, yang membuktikan kedahsyatan dua ayat ini orang Jepang. Di Jepang ada air yang didengarkan musik, kristal airnya jelek, tapi air yang didengarkan Quran, doa, zikir, salawat, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum ajwa? Mungkin berkah Qur'annya semua penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Ajwa meningkatkan imun, memantapkan iman. Promosi. Kata anak saya, ada makna lain di balik nama ajwa. Ajwa ada huruf apa saja? A, J, W, A. Makna yang kedua, Al-Habsyi jual water ajib. Saya nggak malu-malu berbisnis kalau untungnya buat agama Allah. Betul? Indonesia mayoritas muslim, kenapa ekonomi kita dikuasai oleh asing dan asing? Ada yang salah dengan perjuangan kita. Maka saya titip pesan, mulai hari ini tolong buat pengurus masjid, siapapun yang ngisi di mimbar ini, siapapun ulamanya, apapun acara agama di dalam sini, tolong bantu kami, haramkan produk kafir masuk ke tempat masjid kita. Haramkan produk-produk Yahudi mengambil untung dari semua jaringan acara-acara kita. Kita mulai jihad ini dari minuman. Kita hijrahkan minuman kita. Lebih baik kita beli merek-merek minuman milik kaum muslimin. Mulai detik ini saya titip pesan, jihad paling urgent buat Indonesia, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Bu, yang mau makan silakan cari dulu restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja monggo, tapi cari dulu warung-warung milik kaum muslimin. Yang mau beli produk, belilah produk milik kaum muslimin. Lebih baik dari kita, untuk kita, untungnya membangun agama kita. Kalau pedagang kita sukses, zakat mereka pasti bertambah.
sedekah mereka akan meningkat, syiar agama mereka akan semarak di mana-mana. Itu jauh lebih mulia karena kita pun ikut andil menghantarkan mereka semangat mengamalkan kebaikan di jalan Allah. Suai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Nanti sebelum saya tutup tausiah, 1 menit sebelumnya akan kami perlihatkan kedahsyatan ayat Al-Quran. Mau? Singkat, padat, episode kedua. Lihat dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran jauh-jauh hari sudah Allah tawarkan konsep perubahan nasib manusia. Siapa yang ingin nasibnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, siapa yang mau hari ini lebih meningkat, lebih mulia dari hari sebelumnya, dalam Quran sudah dicatat tawaran itu, sudah Allah siapkan jawabannya. Saya beberkan rahasianya. Pengen hidupnya berubah, nasibnya terus makin baik, mau? Dalam Quran sudah ada, cuma kita doang yang gak mau baca Quran. Simak baik-baik kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mau merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya. Mimpi Allah akan rubah kalau kita tidak punya semangat untuk berubah. Suai. Mau pinter anak-anakku? Rahasianya mulai dari dirimu, belajar yang rajin, bergaul dengan teman-teman kelasmu yang semangat dalam menuntut ilmu. Dulu ketika saya seusia bocah-bocah ini, makhluk-makhluk halus ini kan makhluk halus. Anak kecil itu kan halus perasaannya. Dulu saya sekecil-kecil kalian dikirim ayah saya ke pondok pesantren. Saya mungkin siswa yang paling kecil. Begitu masuk ke pesantren, ayah saya sudah memberikan kata-kata yang menusuk hati saya. Bapak Ibu percayalah, berapa banyak perubahan yang besar bisa terjadi itu hanya diserang dengan kata-kata. Kata-kata itu memiliki kekuatan, apalagi itu perkataan yang datangnya dari Allah yang maha luar biasa. Betul? Ayah saya berkata, Ahmad, iya Abu ya. Kamu pengen jadi orang sukses? Mau ayah. Pengen jadi orang pintar? Mau ayah. Pengen jadi orang mulia? Mau ayah. Semua jawabannya ada pada dirimu. Kamu dulu yang harus merubah nasibmu. Kamu yang menentukan arahmu. Saya titipkan pesan, mimpi kamu bisa sukses, mimpi ilmu akan bersahabat denganmu kalau dirimu adalah pemalas. Jangan jadi siswa pemalas, jangan jadi santri yang penakut. Ilmu tidak akan mendekat dan bersahabat dengan. Nanti kalau kamu besok belajar, ayah titip pesan, duduk paling depan. Siap ayah. Kalau guru mau mengajar, kamu dengerin, jangan tidur. Siap ayah. Catat semua apa yang keluar dari mulutnya. Siap ayah. Kalau nanti gurumu lempar pertanyaan, angkat tanganmu, nak kalahkan siswa-siswa yang lainnya. Siap ayah. Tapi kalau nggak tahu jawabannya gimana ya? Yang penting angkat tangan dulu. Urusan tahu nggak tahu nomor nanti. Kamu latih dulu keberanianmu dalam kebaikan. Insya Allah ada hikmah di balik kebaikan. Saya pegang betul loh omongan ayah saya. Besok saya besok saya belajar gabung di masjidnya. Mulai dari anak santri angkatan tahun pertama sampai tahun ke-6. Pimpinan pondok pesantren kami memberikan tausiah. Saya duduk paling depan. Ketika pimpinan sedang ceramah, saya pandang wajahnya sambil melotot.
Aku ketiduran. Saya catat semua nasihatnya. Setelah terakhir pimpinan pondok melempar pertanyaan, tidak ada satu santri pun yang berani mengangkat tangan. Mulai dari santri yang tahun pertama sampai tahun ke-6, semuanya bungkam, takut mengangkat tangan. Saya teringat pesan ayah saya sebelumnya, Ahmad, kalau nasibmu ingin berubah, semua tergantung kamu. Angkat tanganmu, kalahkan santri yang lain, bikin bangga orang tuamu dalam kebaikan. Saya modal nekat, saya angkat tangan saya. Cuma sebentar doang. Teman saya yang di sebelah kagum. Brother, emang kamu hebat banget ya, baru 1 hari nyantri kamu sudah berani ngangkat tangan. Tuh kakak tingkat kita 6 tahun nyantri aja nggak tahu jawabannya, kamu ngangkat tangan, hebat kamu. Kamu tahu jawabannya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa kamu ngangkat tangan? Saya sambil menangis menjelaskan kepada teman saya, kata ayah saya, yang penting angkat tangan dulu, berani dulu dalam kebaikan. Kalau kita berani dalam kebaikan, ada kemuliaan tersirat di dalamnya. Mau merubah nasib, kata ayah saya, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Saya melakukan ini karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Bapak Ibu tahu apa yang saya dapatkan dari Allah? Langsung top chair. Pimpinan pondok pesantren kagum melihat keberanian saya. Ada santri baru masuk sudah nekat. Saya dipanggil maju ke depan. Ta'al ya waladi, ta'al, sini nak. Hebat kamu. Baru sebentar nyantri kamu sudah berani ngangkat tangan. Yang lain 6 tahun mondok nggak ada yang berani. Kamu tahu jawabannya? Enggak, Buya. Enggak tahu. Tapi kenapa kamu ngangkat tangan? Karena saya ingin belajar merubah nasib saya. Mau jadi pintar, kata ayah saya, harus berani. Kalau ilmu ingin bersahabat, kata ayah saya, jangan jadi santri pemalu. Akhirnya saya dipuji oleh guru saya dan didoakan guru saya. Dan bonus tambahan dari Allah, gara-gara keberanian saya, guru saya mengangkat saya menjadi asisten pribadinya. Asisten megangin sendal. Jangan meremehkan. Di mana ada sandal ulama, berarti ada ulamanya. Kemanapun sandal itu parkir, di situ ada ulamanya, pasti ada sayanya. Ketika guru saya diundang oleh Panglima Pangdam di Sumatera Selatan, saya ada di sampingnya. Ketika guru saya diundang oleh Kapolda, saya ada di sampingnya. Ketika guru saya ijtima, kumpul berjumpa dengan ulama-ulama dunia, saya ada di sampingnya. Akhirnya hikmah apa? Mata saya dilatih oleh Allah memandang orang-orang sukses, memandang orang-orang besar, memandang orang-orang pintar, memandang orang-orang mulia. Semangat saya terus terpacu ingin menjadi orang yang merubah nasib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Percaya gak, mau jadi apa sifat anak-anak ini tergantung apa yang sering mereka lihat oleh matanya. Makanya kenapa di rumah sering ditempelin foto-foto ulama-ulama ternama, ulama-ulama dahulu. Itu namanya riyadhah ainiyah, olahraga mata. Kalau sering lihat artis yang buka aurat, nanti lama-lama cenderung ingin ngikut buka aurat. Kalau sering lihat ulama, paling tidak kita meniru pecinya, bajunya, jilbabnya. Kalau lihat ustazah pakai jilbab rapi, kita lihat, ya Allah, pengen ngikut. Mau jadi apa sifatmu tergantung apa yang sering dilihat oleh matamu. Betul? Saya kasih contoh biar pada pintar. Petugas kamar mayat pasti punya sifat jarang senyum. Sepakat nggak kira-kira? Ada petugas mayat di sini. Petugas kamar mayat biasanya rata-rata punya sifat jarang senyum. Mukanya nampak tegang terus. Kenapa? Hari-harinya bergaul dengan mayat. Matanya sering melihat mayit. Emang ada mayit cengar-cengir?
Kalau ada mayat cengar-cengir, petugasnya udah jadi mayat berikutnya. Itu kebawa jadi sifat akhir. Contoh kedua, saya punya teman dekat dulu di Palembang, teman kecil. Hari-harinya nggak pernah senyum, cemberut aja, lihat orang cemberut. 10 tahun lebih kami tidak berjumpa. Satu saat saya sedang tabligh akbar di satu kota, nampak teman saya sudah berubah. Dari kejauhan orangnya murah senyum. Dari jauh saya nampak orangnya murah senyum. Padahal dulunya nggak pernah senyum, mahal senyumnya. Selesai tausiah saya panggil, brother, masih ingat teman lama? Ahmad. Saya langsung tegur, tumben berubah. Dulu kamu orangnya cemberutan, kenapa sekarang murah senyum? Dia memberikan jawaban, alhamdulillah Habib, sekarang saya sudah dapat pekerjaan. Oh, itu sebabnya. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Oh, pantes. Hari-harinya sering lihat orang gila ketawa, ketular kebawa jadi sifat. Maka anak-anakku sayang, kalau kamu pengen pintar, cari teman-teman pintar, bergaulah, sering-sering lihat semangat mereka dalam menuntut ilmu, maka kelak nasibmu akan lebih baik dari yang lain, insya. Ingin mulia, bergaul dengan orang mulia. Ingin jadi hafal Quran, bertemanlah dengan orang-orang hafal Quran. Mau jadi apa kita tergantung siapa yang ada di sekeliling kita. Singkat, padat. Episode terakhir. Ceramah nggak perlu panjang lebar, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Konsep perubahan nasib ada dalam Quran. Mau kaya, ada rahasianya. Mimpi bisa kaya dan berkah hartamu kalau engkau malas bersedekah di jalan Allah. The more you give, the more you get. Do you understand? Yes? Mau saya artiin lagi? Semakin banyak yang kau keluarkan di jalan Allah, semakin banyak gantinya, makin banyak yang akan kau dapatkan. Ternyata rahasia kaya, berkah lagi hartanya, harus jadi orang yang dermawan untuk urusan Allah. Bapak Ibu, orang yang pelit nampak dohirnya kaya, tapi nggak ada berkah hartanya. Percaya deh. Saya punya cerita menarik, kisah nyata. Betapa apapun yang kita keluarkan untuk Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ada keberkahan dan ke depan akan merubah nasib jauh lebih baik. Kisah nyata, mau dengerin? Maaf ya Pak, saya harus merubah gaya ceramah hari ini, karena di depan saya banyak anak-anak. Ngadepin bocah-bocah harus diselipkan dengan cerita. Soalnya kalau kita ceramah panjang lebar nggak pakai cerita, kita ceramah mereka yang bercerita. Betul? Anak-anakku, ada sebuah cerita nyata kejadian di Jakarta. Ada beberapa tahun yang lalu ada teman kita wong deso wong katro. Dia cuma tamat SD doang, ijazahnya cuma SD. Lalu dia meninggalkan kampungnya, hijrah ke Jakarta, ingin cari kerja, ingin merubah nasibnya. Nyampe di Jakarta, persaingan ketat Pak, apalagi cuma ijazah SD. Melamar di sini ditolak, melamar di situ dipandang sebelah mata. Akhirnya masih ada juga yang mau menerimanya, tapi sayang pekerjaannya hanya kuli toko, ngangkat-ngangkat barang, bersih-bersihin, nyusun-nyusun barang di salah satu toko. Gajinya waktu itu hanya 500.000 saja, karena masih tahap yang paling rendah. 500.000 satu bulan. Satu bulan dia bekerja,
Lalu dia dapat gaji pertama. Dia pegang gajinya 500.000, dia lihat. Alhamdulillah. Dia taruh di dompetnya. Belum dipakai untuk beli apapun. Selang berapa jam Allah hadirkan ujian bagi keimanannya. Bapak Ibu percaya nggak, teori ujian itu diantaranya selalu datang di saat kita tidak siap. Kalau siap bukan ujian, itu nyontek. Yang ketawa kencang pengalaman. Ujian selalu datang di saat kita tidak siap. Pernah nggak ngerasain? Lagi ngantuk di rumah, ada aja yang mau bertamu. Lagi nggak punya duit, ada tetangga mau ngutang. Lagi sakit gigi, nyut-nyut, ada yang mau curhat. Saya pernah merasakan ujian begini Pak. Datangnya di saat saya tidak siap. Ketika saya kecelakaan dahsyat di Medan. Dahsyat kecelakaannya. Asisten pribadi saya di samping yang menggantikan tempat duduk saya, hancur tulang rusuknya, hancur tulang lehernya. Kenapa? Terbalik? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja Pak. Saya itu ngetes, berarti Bapak matanya masih bagus. Asisten saya hancur tulang lehernya, remuk tulang rusuknya, 20 jam di ruang operasi, 22 hari tinggal di rumah sakit dirawat. Luka dalam. Padahal tadi sebelumnya itu kursi saya. Lalu dia tiba-tiba nyuruh saya bertukar tempat duduk. Saya di sampingnya. Dia luka dalam, saya luka luar. Saya pecah kepala bermandikan darah. Ditolong oleh warga. Mobil hancur, terbang nabrak rumah baru, hancur Pak. Tapi Allah masih selamatkan kami. Akhirnya saya ditolong warga, dibawa kabur ke rumah sakit. Belum nyampe ke rumah sakit, ujian pertama datang di saat saya tidak siap. Langsung ada berita hoax. Bahasa kerennya hoax. Buat nenek-nenek, langsung fitnah beredar Pak. Yang memfitnah pemberitaan milik orang kafir. Saya belum nyampe ke rumah sakit, saya dibawa kabur oleh panitia, harus diselamatkan. Berita langsung beredar, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Saya bukan kabur, yang betul saya dibawa kabur. Fitnah. Betul? Tapi saya teringat pesan Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira ketika kamu berkata kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepadamu. Makin bagus salatmu, makin kencang puasamu, makin dahsyat langkahmu kepada kebaikan. Jangan engkau anggap Allah tidak akan makin mengujimu. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Betul? Nyampe ke rumah sakit, saya dibaringkan di atas ranjang puskesmasnya. Di kampung kan nggak ada rumah sakit, ada klinik. Luka yang paling parah, alis saya sobek. Ternyata itu yang membuat darah mengucur banyak. Mau tidak mau, langkah awalnya alis saya luka sobek dekat bola mata harus dijahit. Di sini letak ujian kedua, datang di saat saya tidak siap. Begitu saya terbaring, ternyata yang akan menjahit luka saya seorang dokter yang masih muda, cantik pula. Belum selesai ceritanya, kan masih koma. Yang menjadi ujian bukan kecantikannya. Maksudnya dia masih muda, baru praktek di sana. Begitu dia lihat saya sakit, ternyata dia ngefan dengan saya. Orang kalau ketemu idolanya pasti grogi kan. Dia pegang jarum, yang jarum ini akan dipakai menjahit alis yang sobek dekat bola mata, tapi gaya megangnya gemetaran. Kita jahit ya hadir. Apa itu bukan ujian?
Bukan kecantikannya yang menjadi ujian, jarumnya Pak. Yang mau dijahit luka dekat mata, yang megang jarum gemeteran. Belum tentu jahitan kelar, mata udah kecolok. Saya bilang udah nggak usah dijahit. Saya mau dibawa terbang ke Jakarta sekarang aja. Lebih baik saya berobat di Jakarta. Akhirnya buru-buru diterbangkan ke Jakarta naik pesawat. Di situ ujian datang di saat tidak siap. Mak, teman kita dari Deso ini baru megang uang 500.000 seumur hidupnya. Langsung Allah uji. Tahu ujiannya apa? Dia lagi nyusun-nyusun barang, tiba-tiba lewat di depan dia seorang nenek. Usianya sudah tua, memohon bantuan dari majikannya yang punya toko, sambil menangis menceritakan permasalahan hidupnya. Yang kaya punya toko boro-boro ngebantu, si nenek ini malah dicaci maki, bahkan diusir keluar dari tokonya. Lalu apa yang terjadi? Si nenek berjalan kembali keluar dari toko, lalu berpapasan dengan anak muda yang dari Deso ini. Tanpa sengaja Allah nampakkan matanya melihat si nenek. Dia teringat dengan almarhumah ibundanya. Dia kejar nenek itu sampai ke depan toko. Lalu dia panggil, "Nek, kesini Nek." Orang Riau kalau bilang kesini bahasanya apa? Apa? Bahasanya apa? Kesiko. Kesini. Oh, kalau ke sana? Oh sama rupanya. Saya pikir ibu dari dunia lain. Bu, kesini Bu. Saya Nak. Iya Ibu. Maaf ya Nak, saya salah apa? Ibu nggak salah. Justru saya mau bertanya. Tadi Ibu ketemu pimpinan saya, mau apa? Saya mau minta bantuan Nak. Saya ada urusan mendadak, butuh dana. Terus Ibu dibantu? Enggak Nak, malah saya dicaci maki. Kalau begitu, bolehkah saya menggantikan posisi majikan saya? Saya yang akan bantu Ibu sesuai kemampuan saya. Alhamdulillah Ibu, tadi saya baru dapat gaji pertama 500.000. Saya belum terlalu butuh. Kalau boleh 500.000 ambil semuanya buat Ibu. Semuanya Nak? Iya Bu. Nanti kamu makan apa? Ibu doakan saya. Saya percaya ada Allah. Semut yang kecil saja makhluk Allah, Allah pastikan rezekinya. Masa saya yang segede ini berani mengamalkan ayat intan surullah yansurkum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Bicara kebaikan apapun, sedekah, wakaf Quran, apapun bentuk kebaikan itu, ketika kita masuk ke dalamnya, kita dipandang sebagai hamba yang membantu agama Allah. Allah pasti akan bantu kita. Ibu, saya percaya janji Allah ini. Nah, nanti kamu makan apa? Saya punya Allah. Ibu pernah lihat gajah? Gajah itu gak sekolah, badannya gemuk-gemuk. Ada gajah kurus. Ibu serahkan saya. Ini maaf, Ibu doakan saya serahkan semuanya kepada Allah. Lalu Ibu tadi mengangkat tangan mendoakan anak muda ini. Catat baik-baik. Hari ini Ibu bantu orang. Hari ini Ibu ikut program Riau Mengaji. Beli 10 Quran, 20 Quran, 30 Quran, minimal Ibu 1 Quran. Nanti Quran dibagikan kepada santri-santri penghafal Quran. Ibu mungkin gak sadar Ibu sedang tidur di rumah. Mereka selesai ngaji, mereka ngangkat tangan, ya Allah, berkahi orang-orang yang menjadi donatur kami, ya Allah. Kita gak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah. Kita gak tahu dari mulut siapa doa kita ikut terangkat di sisi Allah. Mungkin dari mulut orang-orang yang kita santuni, mungkin dari mulut-mulut anak-anak santri yang kita wakafkan Quran sampai ke pelukan mereka, atau mungkin dari mulut orang-orang yang fakir, yang siang malam dia berzikir, mengingat Allah dan mengenang kebaikan kita. Mulut mereka lah mungkin lebih mulia, lebih terhormat dari mulut-mulut kita yang penuh dengan noda. Subhan. Singkat cerita, si nenek langsung menutup doanya, lalu berterima kasih, lalu pergi meninggalkan anak muda itu.
Bapak Ibu, berselang 5 menit saja Allah rubah nasib anak muda ini. Allah rubah nasibnya. Baru sebentar dia membalikan badan, mungkin gak nyampe 5 menit, mau melangkah masuk ke toko tempat dia bekerja. Tiba-tiba terdengar suara ada yang memanggil nama anak muda ini. Kalau tadi dia manggil nenek, manggil ibu, manggil seorang ibu, sekarang dia dipanggil orang. Hukum alam itu sederhana. Kalau pengen tahu besok panen apa, tanya hari ini apa yang sudah ditanam. Jangan mimpi orang mau digerakkan Allah bantu kita kalau kita malas bantu orang. Hari ini kita bantu orang, besok ada orang yang Allah gerakkan 10 kali lipat akan hadir membantu semua kesulitan kita. Kalau besok, maaf, kalau hari ini kita nanam padi, besok panen padi. Jangan mimpi mau panen padi kalau hari ini yang kita tanam cuma rumput ilalang. Suai. Mau tahu besok apa hasilmu? Tanya apa yang hari ini sudah kau lakukan. Tadi dia manggil ibu, sekarang dia dipanggil orang. Ternyata yang manggil dia seorang pengusaha kaya raya. Mobilnya sedang parkir persis di depan toko anak muda itu. Orang kaya ini sedang janjian dengan mitra bisnisnya. Tanpa sengaja orang kaya ini dari dalam mobilnya dipertontonkan Allah tentang sebuah episode. Ada orang miskin kaya hatinya, sementara ada orang kaya termasuk dia mungkin miskin hatinya. Orang kaya itu kata Nabi bukanlah yang banyak hartanya, bukan. Orang yang kaya itu sebenarnya kaya hatinya. Suan. Dia keluar dari mobil sambil menangis. Pengusaha itu memanggil anak muda itu. Nak, kesini nak. Kaget dia. Maaf pak, maaf saya ya pak. Iya, kamu nak. Pak, saya salah apa pak? Kamu tidak salah nak. Kamu justru luar biasa. Benar pak, saya biasa di luar. Saya sudah lihat semuanya dari dalam mobil. Saya yang merasa paling kaya di kampung ini belum pernah ngasih sedekah sebanyak kamu. Ngomong-ngomong tadi kamu ngasih ibu tadi berapa nak? 500.000 bang. Dari mana uang itu nak? Itu gaji pertama saya yang hari ini baru saya terima. Orang sebagus kamu akhlaknya, sedahsyat kamu imannya, sehebat kamu sosialnya, cuma dihargai oleh bos kamu senilai 500.000. Kebangetan bos kamu, pelit banget orangnya. Udah mulai hari ini kamu berhenti, kamu jadi asisten saya naikkan gajimu 1 juta rupiah. Udah mulai ada tanda-tanda perubahan nasibnya. Tadi gajinya berapa? Ada tawaran berapa? Berapa kali lipat? Anak muda tadi menjawab, berapa bang? 1 juta. Mohon maaf bang, almarhumah ibu saya mengajarkan kalau kerja jangan cari uang, tapi niatkan cari amal. Uang bisa habis, amal dibawa mati. Maaf ya bang, saya tidak bisa menerima tawaran ini. Masya Allah nah, hebat betul didikan ibumu. Buat saya makin terpesona dengan alam. Saya naikkan tawaran saya 2 juta ikut jadi asisten saya. 2 juta sebulan buat kamu. Maaf bapak, saya baru kerja sebentar di sini. Saya belum memberikan yang terbaik buat atasan saya. Malu saya dengan Allah. Masya Allah nah, jarang ada pegawai mikirin majikan. Biasanya majikan dibikin puyeng mikirin karyawan. Langkah orang kayak kamu nak. Nah, ikutlah dengan saya, jadilah asisten saya. Saya naikkan lagi tawaran saya nak, 3 juta rupiah asal kamu mau kerja bersama saya, biar makin berkah perusahaan saya. Salah satu yang membuat perusahaan makin berkah ketika kita memperkerjakan orang-orang yang ahli ibadah. Kalau yang bekerja di tempat kita ahli maksiat, hilang keberkahannya. Untung boleh didapat berkah, belum tentu mampu. Suai 3 juta nak. Maaf bang, jangan paksa saya. Saya tahu diri bang, saya cuma tamat SD doang. Rasanya terlalu besar kalau pegang uang 3 juta. Iman saya belum kuat. Kata ibu saya, makin banyak pegang duit, makin banyak godaan menghampiri.
Saya rasa 500.000 sudah cukup buat saya. Aduh nak, belum pernah saya ketemu orang yang punya sifat qanaah sedahsyat kamu, merasa cukup dengan apa yang ada. Saya yang merasa banyak aja masih kurang. Hebat kamu nak, kamu guru buat saya. Nak, saya naikin lagi tawaran saya, 4 juta rupiah asal kamu mau jadi asisten pribadi saya. 4 juta, sekali lagi 4 juta lo nak. Maaf abangku, sekali lagi dengan penuh penghormatan, saya tidak bisa terima tawaran ini. Maafkan saya tahu diri bang, saya takut mengecewakan. 4 juta lo, 1 bulan lo nak. Saya belum mau bang, maaf, izin saya masuk ke dalam bang. 4 juta, saya nggak bisa bang, maaf, jangan paksa saya. 5 juta, kapan saya mulai kerja? Ini sengaja ceritanya saya kasih bumbu-bumbu sedikit biar menarik, tapi tidak keluar dari intinya. Ibu bapak tahu pesan cerita ini mengajarkan apa? Satu, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu berjuang untuk merubah nasibnya. Mimpi ke depan nasibmu akan makin kaya kalau engkau tidak pernah berani berjuang di jalan Allah. Yang kedua, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu yang kamu keluarkan untuk Allah, maka Allah akan siapkan gantinya 10 kali lipat. Lihat cerita nyata ini, tadi gajinya cuma berapa? 500.000. Tapi karena dia nggak pernah hitung-hitungan untuk Allah, nggak pernah bakhil untuk perintah Allah, nggak pernah mikir. Makanya maaf kalau terlalu banyak mikir urusan Allah, nanti Allah pun mikir ngurusin kita. Betul? Kita kadang-kadang kalau kredit rumah sanggup, kredit mobil mampu, kredit motor kita perjuangkan. Nih Rio mengaji, ngajak kita masuk surga sistem kredit. Boleh dicicil, nggak masih harus hari ini kita guys. Bisa ditransfer, enak lagi ya Allah. In ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat kebaikan, hakikatnya kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Lihat anak muda tadi Pak, ke depan nasibnya berubah, tempat kerjanya makin mulia, dipertemukan dengan orang yang soleh, gajinya 5 juta ke depan. Masya Allah. Kenapa bisa begini? Jangan tanya saya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Singkat padat. Sebelum saya serahkan mikrofon kepada Ustaz Nofri,